Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Ayu Melawati. Kali ini aku ingin memberikan penjelasan dan termasuk tata cara teknik mengaplikasikan instrumen ITP, inventory tugas perkembangan. Nah, ITP ini digunakan untuk melihat sejauh mana peserta didik kita sudah mencapai tugas perkembangan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, aplikasi ITP ini tentu kita bisa sebarkan ke peserta didik karena saat ini ada pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa menyebarkannya secara manual atau melalui pengisian di kertas. Nah, oleh karena itu, kita menggunakan Google Formulir untuk pengambilan data dari peserta didik. Nah, Google Formulirnya itu yang saya buat seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini Google Formulirnya. Di sini ada penjelasan tentang petunjuk cara pengerjaan ITP, inventory tugas perkembangan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada, karena saya sudah membuat tata cara menggunakan ITP, jadi di sini silahkan simak tutorial pengisian ITP. Nah, kalau misalnya sudah, tinggal diklik ya aja gitu ya. Nah, di sini saya sengaja sudah buat sesuai dengan rombel kelas yang saya ampu gitu. Karena saya memegang kelas 10, nah di sini saya siapkan 12 ruang Google Formulir kelas 10, yaitu IPA 1 sampai IPA 6, kemudian 10 bahasa, dan IPS 1 sampai IPS 5. Kemudian di sini ada daftar namanya sudah saya input sekaligus karena untuk menanggulangi agar tidak salah pengetikan saat anak mengetik namanya sendiri. Kadang kalau anak-anak mengetik namanya sendiri itu biasanya mereka hanya menggunakan nama pendek atau namanya tidak lengkap atau huruf besar huruf kecilnya itu tidak rata dengan semua anak. Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal itu terjadi, saya langsung saya langsung memasukkan nama mereka ke Google Form ini. Nah, di sini nama 10 IPA 1, kemudian 10 IPA 2 sampai semua kelas saya masukkan. Nah, setelah itu lanjut ke di sini ada instrumennya. Nah, bagian instrumennya ini saya buat petunjuknya kembali. Kemudian di sini ada laki-laki atau perempuan karena nanti di aplikasinya itu atau di ATP-nya, analisis tugas perkembangannya itu meminta jenis kelamin gitu. Makanya saya masukkan di sini jenis kelaminnya itu apa, jadi diminta mengklik gitu kan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 1, karena di sini bentuknya adalah deskripsi, jadi tidak bisa langsung ke pertanyaan langsung, maka saya buat deskripsinya di sini. Kemudian terpisah ini kotaknya dengan yang pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bentuknya multiple choice gitu. Karena di sini di yang multiple choice ini di kotak pertanyaannya itu nggak bisa ditulis A B C D sampai ke bawah gitu, nggak bisa di enter. Oleh karena itu saya gunakan box description di atasnya gitu untuk menulis pernyataannya. Maaf, maksud saya bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Karena ITP ini menggunakannya pernyataan bukan pertanyaan. Nah, dari sini kita memasukkan 77 item ITP. Nah, 77 item ITP ini sudah saya masukkan pernyataan-pernyataannya. Kemudian kita akan lihat seperti apa sih tampilannya di lembar Google Form siswa ya. Seperti ini tampilannya. Oke, kita mulai. Nah, seperti ini. Jadi di siswa itu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti apabila anak sudah muncul di tampilan layarnya seperti ini, maka
mereka bisa mengerjakannya dengan cara membuka tutorial cara pengisiannya dulu. Di sini sudah saya siapkan tutorial cara pengisiannya, tinggal diklik aja. Nanti akan masuk ke link YouTube ya. Intinya tinggal diklik aja gitu. Kemudian kalau misalnya sudah selesai melihat tutorialnya, tinggal diklik ya. Nah, kemudian di sini diminta memilih kelas. Saya contohkan memilih kelas 10 IPA 1. Nah, tinggal diklik next. Kemudian nanti di sini ada kelasnya. Tinggal misalnya saya milih Alisa, klik next. Nama siswanya Alisa. Nah, di sini sudah bisa mengerjakan langsung ya, teman-teman. Nah, di sini ada petunjuknya kembali karena khawatir lupa cara mengerjakannya. Yaitu ada 77 rumpun pernyataan, setiap rumpun terdiri dari 4 pernyataan. Anda diminta untuk memilih satu pernyataan dari setiap rumpun yang menurut Anda paling sesuai dengan kondisi Anda pada saat sekarang ini. Nah, tidak ada pilihan jawaban yang benar atau salah, yang penting sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Isilah jawaban Anda dengan cara mengklik sesuai dengan jawaban yang dikehendaki. Terima kasih atas perhatian dan keadaan dan kesediaan Anda. Selanjutnya kita tinggal milih jenis kelamin. Tadi karena saya memilih contoh siswanya itu Aisyah, dia perempuan. Kemudian di sini ada pernyataan. Saya bersyukur kepada Tuhan apabila memperoleh nikmat atau kesenangan. Nah, ini tinggal diklik-klik aja ya sampai selesai. Nah, setelah selesai siswanya tinggal diklik submit nanti gitu ya. Nah, ketika sudah diklik submit, nanti akan muncul respon jawaban dari peserta didiknya. Nah, respon jawabannya yang akan muncul seperti ini nih. Nah, ini dia. Nah, ketika kita sebagai guru BK sudah mendapat respon jawaban dari siswa, karena kita sudah menyebarkan Google Form-nya, nah kita tinggal membuat spreadsheet-nya. Kita tinggal klik ini. Nah, dibuat spreadsheet baru. Iya, mangga. Nah, dibuat spreadsheet baru, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita tinggal memfilter. Caranya diklik di bagian yang baris kedua kolom ke-1. Di sini baris ke-1 kolom ke-1 maksud saya, maaf. Tinggal di filter aja, buat filter baru ya. Buat tampilan filter baru. Nah, kemudian kita tinggal klik lagi. Oke, belum selesai. Nah, di sini. Nah, sip. Nah, ini kan sudah bisa difilter. Kita akan mengambil data sesuai kebutuhan kita. Misalnya yang sudah selesai mengisi seluruhnya itu adalah kelas 10 IPA 1. Berarti kita mengisinya dari sini. Tinggal dikosongkan, dikliknya yang IPA 1 aja, kemudian diklik OK. Nah, ini semua yang muncul hanya kelas IPA 1 ya. Jadi tinggal kita copy paste ke Excel yang kita. Ctrl A, oke, udah ke copy semua. Ctrl C. Di sini karena kita udah tadi klik Ctrl C sudah mengcopy,
kita tinggal buka Excel manual kita, Excel yang tidak online ya, maksudnya Excel biasa. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Sudah mulai starting. Oke, new blank workbook. Nah, di sini tinggal kita copy paste, Ctrl V. Oke, maaf ulang, Ctrl Z dulu. Sediakan 4 kolom. Jadi kita sediakan 4 baris. Jadi kita pastenya itu di baris kelima ya. Ctrl V. Nah, ini udah di baris kelima. Tinggal kita perkecil. Tinggal dirapihkan. Oke. Ini sudah dirapihkan ya, sudah 100%. Nah, karena ini masih ketutup-tutup, kita besarkan sedikit lagi. Oke, kita sudah punya. Di sini yang kita akan hapus ini di kolom pertama dan kedua, kita hapus. Kemudian di kolom ini nama, kita insert kolom baru untuk NISN. Kemudian di sini kelasnya kita hapus karena kita hanya memerlukan anggota kelas 10 IPA 1. Delete ya. Kemudian setelah jenis kelamin di sini insert lagi. Nah, ada 2 kolom. Kita tinggal ganti ini kelas. Ini sudah kelas sih. Ya, tinggal Nisan, kemudian ini ganti nama. Dan ini LP itu, kemudian kita klik di sini di huruf D ini, kita Ctrl H. Nah, kemudian kita tulis laki-laki menjadi L, kita replace all semua, kemudian ada 11 katanya, kemudian ini yang perempuan ini menjadi P ya, replace all ya, ada 24, jadi semuanya 20 siswa. Kemudian untuk yang di baris 5 ini, yang kelima kita klik, kita Ctrl H, kita jadikan yang tulisannya NO titik spasi menjadi tidak ada tulisan nomornya. Ada 77 pernyataan ya. Oke. Nah, sudah selesai seperti ini. Ini ditulis kar 1. Ini kar 2. Nah, di sini di kolom yang ketiga kita isi sekolah. Kemudian di sini kelas, dan yang ketiga adalah kelompok. Nah, teman-teman di sini di sekolahnya kita tinggal isi aja sekolahnya sekolah apa, kemudian kelasnya kelas apa, dan kelompoknya IPA atau IPS tinggal isi atau bahasa di sini. Nah, karena ini masih susunan namanya itu masih tidak sesuai abjad ya, jadi saya mau di sort dulu biar sesuai abjad. Kita short sesuai abjad di kolom C ya, di kolom
pencet. Oke, sudah, kita tinggal save. Save-nya ini teman-teman menggunakan Microsoft Excel yang 2003 ya. Jadi cara save-nya di sini ada save. Nih, contohnya ada di save as. Gunakan save as ini dengan Microsoft Excel 2003 ini. Pilih yang 2003. Microsoft Excel 97 2003. Kita tinggal save. Ya, kan ini filenya emang sudah ada. Nah, tinggal klik continue. Oke. Sudah ya, nah sudah di save, kita tinggal masuk ke instrumen ITP-nya ya. Ini icon instrumennya seperti ini nih teman-teman. Nah yang ini ATP SMA, karena yang kita gunakan analisis tugas perkembangan ini untuk tingkat SMA. Saya juga kan ngajarnya di SMA, jadi kita langsung aja ke buka aplikasinya. Setelah itu kita klik file, kemudian import dari file Excel. Nah, oke, ulang ya. Kita klik file, import dari file Excel. Nah, di sini kita buka tadi datanya disimpan di mana. Aku simpan di folder 10 IPA 1. Kita tinggal klik dan klik open. Kita tinggal tunggu beberapa saat aja teman-teman agar datanya itu ke import ya. Nah ini udah terimport semua karena ini udah lengkap semua. Kalau misalnya ABCD-nya ini belum lengkap, nanti pas dieksekusi akan ada peringatan gitu bahwa ada beberapa item yang tidak diisi. Tapi karena ini menggunakan Google Form yang sudah saya buat dan Google Form-nya itu sudah wajib mengisi gitu, di klik wajibnya mengisi setiap item, nomor pernyataan, jadi semuanya sudah pasti terisi. Nah, kita tinggal klik eksekusi, hitung skor peserta. Nah, kalau sudah hitung skor peserta ini, kita berarti sudah terhitung skornya. Nah, dari mana kita lihat tampilannya? Itu kita bisa lihat dari file di sini, di print set penanggung jawab ini artinya siapa guru BK-nya. Misalnya saya ya, Ayu Melawati. Nah, jabatannya sebagai guru BK. Tempatnya Cilegon misalnya. Oke. Nah, karena ini tidak bisa di-save dalam bentuk PDF ataupun bentuk gambar, tidak bisa. Ini hanya bisa langsung di print analisis kelompoknya. Nah, kita lihat ya data analisis kelompoknya di sini. Nah, ini hanya bisa langsung di print teman-teman. Kalaupun bisa di save ya, kita cuma bisa save reportnya aja ya. Jadi kalau mau nge-save kita bisa save cuman bentuknya KRP gitu bentuk filenya ya. Apa sih, kita save aja dulu ya. 10 IPA 1, dan ini file ini hanya bisa dibuka lagi melalui aplikasi ATP, tidak bisa menggunakan aplikasi Excel atau PDF atau yang lainnya, hanya bisa menggunakan aplikasi ATP. Kita save. Ini dari data ini kita bisa melihat seperti apa kondisi tugas perkembangan yang sudah dicapai oleh peserta didik. Nah, di sini ada batang-batang yang warna hijau ini, artinya ini hasil dari analisis kelompok kelas 10 IPA 1. Nah, ada garis lurus di sini yang terbentang di mana ini adalah tugas perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik secara ideal untuk tingkat SMA. Nah, karena di sini ada beberapa batang-batang pada diagramnya ini yang di bawah dari garis hitam ini, artinya anak-anak tersebut kurang dalam mencapai tugas perkembangan di aspek ini gitu. Misalnya nih di aspek nomor 2 nih kurang perkembangannya, pencapaian tugas perkembangannya karena dia ada di bawah garis hitam. Ini nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 5, nomor 8 pas, dan nomor 9. Jadi 9, 5, 3 dan 2, 2, 3
5 dan 9. Nah, cara melihatnya itu aspek apa aja? Kita lihat dari bawah sini. Nah, 3 itu aspek kematangan emosional. Jadi peserta didik di kelas 10 IPA 1 ini secara umum dalam satu kelompok belum mencapai tugas perkembangan untuk mencapai kematangan emosional. Kemudian yang nomor 4, kematangan intelektual, belum mencapai secara optimal tugas perkembangan terkait kematangan intelektual ini. Nah, selanjutnya adalah tadi di nomor 5 ya. Oke, di nomor 5 dan nomor 9. Nomor 5 yaitu kesadaran tanggung jawab. Jadi di 10 IPA 1 ini untuk tugas perkembangan kesadaran tanggung jawab ini belum tercapai secara maksimal karena masih ada di bawah ambang batas dari garis hitam yang tadi, yang tandanya itu yang harus terlampaui gitu. Jadi di bawah batas lampau gitu ya, belum mencapai batas lampaunya. Nah, kemudian di nomor 9, wawasan dan persiapan karir. Jadi masih kurang nih wawasan dan persiapan karirnya di kelas 10 IPA 1. Itu tugas perkembangan untuk mencapai kemandirian, untuk mencapai tugas perkembangan dalam rangka wawasan dan persiapan karir itu belum maksimal, belum mencapai secara optimal. Dan jadi dari keempat aspek yang tadi yang masih kurang-kurang, nah itu perlu kita tingkatkan. Dengan apa? Yaitu melalui bimbingan-bimbingan yang kita berikan. Contohnya memberikan layanan informasi. Misalnya kalau misalkan untuk aspek nomor 9, wawasan dan persiapan karir, itu kita bisa berikan layanan informasi yang sifatnya bimbingan klasikal. Misalnya dengan topik mau kemana setelah lulus SMA, atau persiapan karir sejak dini, atau seperti apapun topiknya, yang intinya pada topik layanan tersebut nanti akan membahas wawasan karir untuk peserta didik kita. Jadi nanti dengan diberikan layanan tersebut, tugas perkembangan peserta didik di aspek wawasan dan persiapan karir itu nanti bisa meningkat dan bisa tercapai. Itu gunanya need assessment dengan menggunakan APP ini. Jadi bisa diketahui aspek yang kurang-kurangnya itu dari mana aja, sehingga kita bisa membuat program BK itu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi mereka memang membutuhkan hal tersebut. Kalau membutuhkan, dan itu akan bermanfaat bagi mereka. Nah, teman-teman, ini kan data dari analisis kelompok. Misalnya nih, kita mau melihat data lain dari yang selain analisis kelompok ini, ya. Nah, kita bisa klik di sini file, kemudian di sini ada profil kelompok. Tadi kan analisis kelompok, kalau profil kelompok beda lagi. Nah, ini garis hitamnya itu menjadi garis kuning ya, tapi sama aja ini adalah ambang batas tugas perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi setelah kita lihat seperti ini, kita bisa lihat nih, kalau misalnya SD sadar diri. Nah, dari nomor 5 ini berarti untuk siswa SMA itu harus ada di antara sadar diri dan seksama gitu. Tugas perkembangannya harus ada di antara sadar diri dan seksama. Adapun aspek-aspeknya itu meliputi 11 aspek ini gitu. Dari sini ini adalah grafik per kelompoknya, dan ini sudah ada grafiknya ya, tinggal kita baca aja dan kita tinggal lampirkan ke program gitu. Lumayan efektif. Kemudian di sini ada lagi data distribusi frekuensi konsistensi. Ini tingkat konsisten peserta didik dalam mengisi item-item pernyataan gitu. Kemudian ada lagi di sini 8 butir tertinggi peserta didik. Nah, 8 butir tertinggi ini ada di butir nomor 11, 1, kemudian 11. Nah, ini di butir-butir ini lebih spesifik lagi, karena di sini lebih ke misalnya aspek nomor 11 itu tentang aspek pernikahan dan kehidupan berkeluarga ya. Di sini persiapan diri untuk pernikahan dan berkeluarga, misalnya butir 11 sampai 6 gitu.
Jadi sudah lebih rinci lagi di sini ya, yang perlu ditingkatkannya gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang ingin mencari alat instrumen untuk melakukan asesmen di awal tahun ajaran kepada peserta didiknya untuk membuat program BK. Oke, cukup sekian dari saya, Ayu Melawati. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya.